Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Analisa Hubungan Faktor Personal dan Manajemen K3 terhadap Tindakan Tidak Aman dan Kecelakaan Kerja pada Proyek Konstruksi Indonesia Slow Tower, dengan dosen pembimbing Ibu Fitri Nurhayani, STMT. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Akmal Nugroho dengan NIM 352310652 dari kelas IEA 323 di Prodi Teknik Industri. Langsung saja ke latar belakang. Penelitian ini berfokus pada penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di proyek konstruksi Indonesia Slow Tower. Kecelakaan kerja merupakan masalah serius dalam instruksi konstruksi yang sering kali disebabkan oleh tindakan tidak aman. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan tidak aman dan kecelakaan kerja, termasuk faktor personal dan manajemen K3. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana faktor personal dan manajemen K3 dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Data yang diperoleh dari proyek ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara faktor-faktor tersebut dan dampaknya terhadap kecelakaan kerja. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengelola proyek konstruksi dalam meningkatkan praktik K3 dan mengurangi resiko kecelakaan kerja. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel faktor personal dan manajemen K3 terhadap kecelakaan kerja melalui tindakan tidak aman pada proyek konstruksi Indonesia Tower PT. Bintai Kindeco Engineering Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengelola proyek dalam meningkatkan praktik K3 dan mengurangi risiko kecelakaan kerja bagi para pekerja. Tinjauan pustaka. Dari yang pertama ada keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga merupakan sistem yang dirancang untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penerapan sistem manajemen ketiga yang efektif dapat mengurangi angka kecelakaan kerja di industri konstruksi. Selanjutnya ada tindakan tidak aman. Tindakan tidak aman adalah perilaku yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Penelitian sebelumnya mengidentifikasikan bahwa tindakan tidak aman seringkali dipicu oleh kurangnya kesadaran dan pelatihan yang memadai. Selanjutnya ada manajemen K3. Manajemen K3 yang baik melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program keselamatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen K3 yang efektif dapat mengurangi tindakan tidak aman dan pada gilirannya mengurangi kecelakaan kerja. Kemudian ada faktor personal. Faktor personal mencakup karakteristik individu seperti pengalaman, pelatihan, dan sikap terhadap keselamatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja yang memiliki pemahaman yang baik tentang K3 cenderung melakukan tindakan yang lebih aman. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Jadi metode kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan field research yang bertujuan untuk mempelajari keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan program Partial-Less-Ware melalui 3 tahap, yaitu analisis model pengukuran, analisis model struktur, dan pengujian hipotesis. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai
berpengaruh faktor personal dan manajemen ketiga terhadap tindakan tidak aman dan kecelakaan kerja di proyek konstruksi Indonesia 1 Tower. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Penelitian ini pengolahan data menggunakan program PLS dengan menggunakan metode Partial Least Square yang dilakukan dengan 2 tahap, yaitu analisis outer model dan pengujian hipotesis. Ini yang pertama, ada model outer model. Sumber data diolah 2021. Gambar 1 ini dihasilkan estimasi model PLS algoritma. Kemudian di sampingnya ada tabel 1 hasil order. Berdasarkan gambar 1 yang tertuang dalam tabel 1, dapat diketahui bahwa masing-masing order loading FP1 sampai dengan loading FP10 dapat pada variabel faktor personal mendapat nilai angka order loading berkisar antara 0,720 sampai 0,816. Masing-masing order loading MK1 sampai dengan order loading MK11 pada variabel manajemen K3 mendapatkan nilai angka order loading berkisaran antara 0,690 sampai 0,865. Masing-masing order loading TTA 1 sampai dengan order loading TTA 6 pada variabel tindakan tidak aman mendapatkan nilai angka order loading berkisar antara 0,698 sampai 0,952. Dan untuk masing-masing order loading KK1 sampai dengan order loading KK7 pada variabel kecelakaan kerja mendapat nilai angka order loading berkisar antara 0,764 sampai dengan 0,951. Maka seluruh order loading lebih besar dari 0,5 sehingga variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid, sehingga seluruh order loading tersebut dapat dilakukan analisis selanjutnya. Yang kedua ada pengujian hipotesis. Hasil estimasi model sebagai acuan untuk hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. Sumber data adalah Smart PLS 2021, gambar 2 hasil estimasi model PLS. Di sampingnya ada tabel 2 path coefficient pengaruh langsung. Berdasarkan hasil penelitian yang dirangkum pada tabel 2 dapat dilihat signifikasi dari hasil p-value pada masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen, yaitu perolehan nilai p-value sebesar 0,006 kurang dari 0,05. Maksimal hipotesis diterima, H1 diterima, sehingga dapat diketahui bahwa variabel faktor personal FP terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan tidak aman TTA pada proyek konstruksi Indonesia 1 Tower PT Bintai Kindenko Engineering Academy Engineering Indonesia. Lalu yang kedua, perolehan nilai p-value sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka hipotesis diterima, H2 diterima, sehingga dapat diketahui bahwa variabel manajemen K3 MK terbukti berpengaruh signifikan terhadap tindakan tidak aman TTA pada proyek konstruksi Indonesia 1 Tower PT Bintai Kindenko Engineering Indonesia. Lalu selanjutnya ada perolehan nilai p-value sebesar 0,012 kurang dari 0,05. Maka hipotesis diterima, H3 diterima, sehingga dapat diketahui bahwa variabel faktor personal FP terbukti berpengaruh signifikan terhadap kecelakaan kerja K3 pada proyek konstruksi Indonesia 1 Tower PT Bintai Kindenko Engineering Indonesia. Yang keempat, ada perolehan nilai p-value sebesar 0,501 kurang dari 0,05, maka hipotesis ditolak, H4 ditolak, sehingga dapat diketahui bahwa variabel manajemen K3 MK tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kecelakaan kerja KK pada proyek konstruksi Indonesia 1 Tower PT Bintai Kindenko Engineering Indonesia. Lalu yang kelima, ada perolehan nilai p-value sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima, H5 diterima, sehingga dapat diketahui bahwa variabel tindakan tidak aman TTA
terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kecelakaan kerja (KK) pada proyek konstruksi Indonesia Satu Tower PT Bintai Kindenko Engineering Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di proyek konstruksi Indonesia Satu Tower memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan tidak aman dan kecelakaan kerja. Faktor personal seperti pemahaman dan sikap pekerja terhadap keselamatan terbukti berpengaruh signifikan terhadap tindakan tidak aman. Pekerja yang memiliki kesadaran tinggi terhadap ketiga cenderung melakukan tindakan yang lebih aman, yang pada gilirannya mengurangi risiko kecelakaan kerja, meskipun manajemen ketiga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tindakan tidak aman. Penelitian ini menemukan bahwa manajemen ketiga tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kecelakaan kerja, baik faktor personal maupun manajemen ketiga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kecelakaan kerja. Baik faktor personal maupun manajemen ketiga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kecelakaan kerja. Melalui tindakan tidak aman ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam kedua aspek tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan keselamatan kerja secara keseluruhan. Lalu sarannya di sini disarankan agar pengelola proyek secara rutin mengadakan pelatihan K3 untuk semua pekerja. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang risiko kerja, prosedur keselamatan, dan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Pengelola proyek perlu menerapkan sistem manajemen K3 yang terstruktur dan terintegrasi. Meningkatkan kesadaran keselamatan pengelola proyek harus mendorong pekerja untuk aktif berpartisipasi dalam program keselamatan, melakukan monitoring secara berkala terhadap penerapan K3 dan tindakan tidak aman di lapangan. Evaluasi hasil monitoring dapat digunakan untuk memperbaiki program K3 yang ada dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih. Melibatkan pekerja dalam pengambilan keputusan terkait keselamatan kerja dapat meningkatkan rasa memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan. Diskusi rutin mengenai keselamatan dan umpan balik dari pekerja harus diadakan untuk meningkatkan efektivitas program K3. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, metode penelitian kuantitatif memungkinkan pengukuran yang objek dan analisis statistik yang kuat sehingga hasilnya dapat diandalkan dan dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Lalu yang kedua ada penggunaan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data memungkinkan pengumpulan informasi dari banyak responden dalam waktu yang relatif singkat serta memudahkan analisis data. Selanjutnya ada penggunaan teknik analisis seperti partial least square memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antar variabel serta memungkinkan pengujian hipotesis yang lebih kompleks. Kelebihan yang keempat, hasil penelitian memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keselamatan kerja di proyek konstruksi yang sangat penting untuk mengurangi kecelakaan kerja. Lalu kekurangannya, yang pertama, kuesioner dapat memiliki keterbatasan dalam hal kedalaman informasi yang diperoleh. Responden mungkin tidak memberikan jawaban yang sepenuhnya akurat atau jujur yang dapat mempengaruhi validitas data. Lalu yang kedua, penelitian itu berfokus pada hubungan statistik antar variabel yang mungkin mengabaikan faktor-faktor kualitatif yang juga berkontribusi terhadap keselamatan kerja seperti budaya organisasi dan komunikasi. Yang ketiga, hasil penelitian yang diambil dari suatu proyek konstruksi mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke proyek lain dengan konteks yang berbeda, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di berbagai lokasi dan jenis proyek. Lalu keempat, penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan pengaruh faktor eksternal yang dapat membangun keselamatan seperti kondisi cuaca serta pemerintah dan faktor ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.